Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 IKMA 2023 akan menjelaskan materi agama mengenai kontribusi agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdapat anggota Shelly Aprilia dengan NIM akhir 007, kemudian Adam Sutan dengan NIM akhir 009, kemudian Arina Alia dengan NIM akhir 051, Sabrina dengan NIM akhir 054, Satyawati Eka Putri dengan NIM akhir 057, Ilyas Al Mustafa dengan NIM akhir 059, Zildania dengan NIM akhir 124, Nabhan Ahmad dengan NIM akhir 184, kemudian Eta Salsa dengan NIM akhir 234. Selanjutnya bab 1 akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab pertama yaitu pendahuluan, dimulai dari latar belakang, yaitu ilmu pengetahuan dan riset adalah dua aspek yang saling terkait dan memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban manusia. Islam adalah sebuah agama yang mengajarkan pentingnya mencari ilmu dan memahami dunia sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut diterangkan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal sehat dapat menerima pelajaran. Riset di dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama, tapi juga mencakup ilmu-ilmu alam, sosial, dan teknologi. Sepanjang sejarah, kontribusi umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan selama zaman keemasan Islam menunjukkan betapa pentingnya riset bagi kemajuan peradaban. Banyak ilmuwan Muslim membuat terobosan yang signifikan yang meletakkan dasar bagi berbagai ilmu dan membuat sejarah peradaban. Oleh karena itu, di dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan riset, sikap yang bijak dan terbuka sangat dianjurkan. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah mendefinisikan konsep ilmu pengetahuan dan riset, dua, menganalisis hubungan antara agama Islam dengan riset, tiga, menjelaskan paradigma yang mendasari ilmu pengetahuan dan riset, empat, mengidentifikasi kontribusi Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan riset, lima, mengevaluasi pengaruh ilmu pengetahuan terhadap kesehatan masyarakat, dan keenam, menentukan sikap yang tepat dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan riset. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menambah wawasan mengenai berbagai konsep ilmu pengetahuan dan riset. Yang kedua, memperkuat pemahaman tentang hubungan antara Islam dan riset. Tiga, menyediakan panduan bagi umat Islam dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan ajaran Islam. Empat, mengapresiasi kontribusi ilmuwan Muslim dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Lima, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Dan yang terakhir, menyediakan landasan untuk sikap yang bijak dan terbuka dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, bab 2 pembahasan. Pertama ada definisi ilmu pengetahuan dan riset. Untuk yang pertama, definisi ilmu pengetahuan. Kata ilmu dengan berbagai bentuk terulang sebanyak 854 kali dalam Al-Quran. Kata ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari alima ya'lamu, berarti tahu atau mengetahui. Menurut Nota Mojo dalam Naomi tahun 2019, pengetahuan atau knowledge merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. Selain itu, dalam Islam, ilmu pengetahuan juga merupakan sarana untuk menghubungkan manusia dengan kebenaran ilahi dalam kerangka tauhid, yaitu keesaan Allah. Next. Selanjutnya ada definisi riset. Cihat Gunduz Tesol tahun 2021, salah satu akademisi dari Digital University Turki dalam acara Supporting Lecture Series for International Program Studies menyampaikan bahwa riset merupakan sebuah proses sederhana yang dilakukan untuk mencapai sebuah solusi dari permasalahan yang kerap terjadi. Proses tersebut harus melewati tahapan perencanaan dan pengumpulan data yang sistematis, kemudian dilanjutkan dengan analisis dan interpretasi data. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada hubungan agama Islam dengan ilmu pengetahuan dan riset. Agama Islam memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan riset. Hal ini dibuktikan dengan benua barat dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman pencerahan dengan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan riset yang mereka dapat dari dunia Islam. Saat dunia barat dilanda zaman kegelapan, mereka dapat akses untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan modern melalui dunia Islam sebagaimana diungkapkan oleh Gore Barton dalam jurnal yang ditulis oleh Gunawan pada tahun 2019 bahwa orang-orang Barat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tidak selalu merujuk pada sumber-sumber Yunani, melainkan merujuk pada sumber-sumber Arab. Kemudian, agama Islam juga membawa perubahan dalam ilmu pengetahuan dan riset, seperti para ilmuwan Muslim yang melakukan penelitian dan riset karena adanya keraguan dan rasa penasaran terhadap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Salah seorang ilmuwan Muslim yang terkenal adalah Al-Khawarizmi. Beliau telah berhasil mengembangkan aljabar dengan tujuan untuk membantu memudahkan manusia, khususnya umat Islam, dalam membagi hak waris secara akurat. Selain itu, aljabar juga digunakan dalam ilmu kedokteran dan juga ilmu teknik dan juga ilmu-ilmu lainnya. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Islam sangat berkesinambungan dengan perkembangan saintek masa kini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu paradigma yang mendasari ilmu pengetahuan dan riset. Nah, ilmu pengetahuan tidak hanya didasarkan pada pengalaman empiris saja, tapi juga berasal dari wahyu ilahi yang dianggap sebagai sumber pengetahuan tertinggi. Nah, berikut merupakan prinsip-prinsip dasar dalam paradigma ilmu pengetahuan dan riset Islam. Yang pertama yaitu tauhid sebagai landasan utama. Ilmu di, ilmu itu dimulai dari prinsip tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah, dan setiap ilmu yang dikembangkan dalam Islam harus selaras dengan prinsip keimanan dan moral yang diajarkan oleh agama. Yang kedua yaitu integrasi antara ilmu dan agama. Tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, karena semua ilmu dalam Islam itu dianggap sebagai bagian dari suatu kesatuan yang tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga yaitu sumber ilmu yang luas. Terdapat konsep khabar sodik, yaitu informasi yang diterima dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti Al-Quran, hadis, itu dianggap sebagai bentuk pengetahuan yang sah dan penting. Yang keempat yaitu tujuan ilmu dan Islam. Ilmu tidak hanya dipandang sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup di dunia, tapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah dan kebahagiaan alami atau abadi di akhirat. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah kontribusi Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan riset. Kontribusi Islam dalam melanjutkan misi mengembangkan ilmu pengetahuan dan riset dimulai pada saat peradaban Islam mencapai masa kegemilangannya. Islam sendiri merupakan sebuah agama yang sangat menghargai dan menekankan perlunya mencari ilmu pengetahuan, di mana hal tersebut dicantumkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Alaq, Surah 96 ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbikal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengejar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengejar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ajaran Islam tersebut menekankan perlunya mencari ilmu pengetahuan dan telah menghasilkan banyak ilmuwan Muslim yang memberikan kontribusi signifikan dalam sejarah peradaban. Beberapa tokoh Islam yang berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan riset seperti Ibnu An-Nafsi, dokter epidemiologi, dan Ibnu Qura, ahli astronomi dan matematika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengaruh ilmu pengetahuan terhadap kesehatan masyarakat. Ilmu pengetahuan memiliki peran yang sangat penting di dalam hal peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Berbagai inovasi dalam bidang kesehatan pada akhirnya bisa tercipta seiring dengan berjalannya zaman. Tentu saja, ini adalah hasil dari dikembangkannya ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Melalui penelitian dan inovasi, kemajuan dalam pencegahan, diagnosis, serta pengobatan penyakit bisa terjadi sehingga meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup secara keseluruhan. Peningkatan dalam ilmu kesehatan memungkinkan pendekatan yang lebih efektif dan efisien dalam menangani masalah kesehatan.
Di dalam Islam sendiri, ilmu pengetahuan dianggap sebagai amanah untuk mencapai kesejahteraan umat dan dianjurkan untuk dimanfaatkan demi kebaikan bersama, termasuk dalam bidang kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ialah sikap dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan riset. Hampir di seluruh negara di dunia sudah berada pada era modern, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset berkembang dan mengalami kemajuan. Ilmu pengetahuan dan riset menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan karena teknologi yang berkembang tidak akan ada jika ilmu pengetahuan yang dimiliki tidak yang dimiliki yang dimiliki tidak kokoh. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan riset di mana kini memberikan keuntungan timbal balik pada individu, komunitas, dan negara. Ilmu pengetahuan dan riset membuat kehidupan masyarakat lebih sejahtera dan tentram. Dalam agama Islam, kemajuan ilmu pengetahuan dan riset mendorong umatnya agar berprestasi sebaik mungkin dalam seluruh bidang kehidupan. Dengan adanya ilmu pengetahuan manusia mampu menciptakan sesuatu yang dulu dianggap mustahil. Namun, banyak tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang. Terkadang ilmu pengetahuan dan riset bertentangan dengan ajaran agama Islam. Salah satu contohnya ialah ilmu pengetahuan cloning. Ilmu cloning sah-sah saja apabila digunakan untuk kebaikan, namun banyak dari ilmuwan yang justru menyalahgunakan ilmu cloning tersebut. Oleh karena itu, kita harus menggunakan ilmu pengetahuan dan riset sebaik mungkin dan sesuai dengan ajaran agama agar tidak terjadi kesalahan. Berikut adalah contoh dalam menyikapi ilmu pengetahuan dan riset antara lain: A. Sikap keterbukaan terhadap ide baru. B. Melakukan penelitian dan riset secara kompeten. Dan yang terakhir yaitu rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan mengamalkan sikap tersebut, seseorang dapat lebih efektif dalam proses mencari ilmu pengetahuan dan riset, serta lebih mampu berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah studi kasus. Islam mengalami masa kejayaannya sekitar abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Pada zaman itu, kejayaan Islam diwarnai dengan banyaknya cendekiawan Muslim yang selain berpegang teguh pada tauhid, juga memiliki kecerdasan luar biasa dalam bidang ilmu sains. Al-Haytham merupakan cendekiawan Muslim yang diketahui menemukan teori lensa pembesar, di mana selanjutnya ilmuwan Italia mengadopsi teori milik Al-Haytham ini untuk menciptakan kaca pembesar pertama di dunia. Masih banyak ilmuwan yang berkontribusi dalam kejayaan Islam, seperti Abbas ibnu Faras, Al-Khawarizmi, dan masih banyak lagi. Sayangnya, kejayaan Islam pada masa itu hanya berlangsung selama beberapa abad saja. Lantas, mengapa hal ini dapat terjadi? Meredupnya kejayaan Islam tidak terlepas dari konflik yang merajalela, dan nilai-nilai Islam yang mulai ditinggalkan menjadi penyebab utama mundurnya kejayaan Islam. Rektor Universitas Islam Indonesia, Profesor Fathul Wahid, dalam seminar Imajinasi Membingkai Peradaban Islam mengungkapkan bahwa kemunduran umat Islam saat ini tidak lain disebabkan oleh kegagalan dalam beradaptasi dengan realitas kontemporer serta lamban dalam menelaah kondisi saat ini. Faktor lain yang menjadi salah satu penyebab kemunduran umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan adalah terjadinya kejumudan dalam berpikir. Muhammad Abduh, seorang filsuf Mesir, melihat bahwa penyebab utama yang membuat kemunduran umat Islam adalah karena pola pikir mereka yang jumud. Kata ini mengandung makna pemikiran statis, beku, dan tidak ada perubahan. Hal ini disebabkan karena mereka tidak maksimal dalam menggunakan akalnya sebagai anugerah Tuhan kepadanya, serta mengesampingkan Al-Quran dan hadis sebagai tauhid dalam Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, bab terakhir ada penutup. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui penginderaan disusun secara logis dan sistematis, mencakup aspek fisik, moral, etika, dan spiritualitas. Riset adalah penyelidikan sistematis dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan menemukan fakta baru. Dalam Islam, ilmu pengetahuan tidak hanya didasarkan pada pengalaman empiris, tetapi juga pada wahyu ilahi sebagai sumber tertinggi. Islam mendorong riset berbasis Al-Quran seperti kontribusi Al-Khawarizmi di Al-Jabar, Ibnu An-Nafsi di epidemiologi, dan Ibnu Qurra di astronomi dan matematika. Islam dan ilmu kesehatan memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan kemaslahatan dan menjauhkan kemudaratan. Saran yang bisa kita ambil dari presentasi ini adalah yang pertama, seimbangkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, ada menggunakan pendekatan terpadu antara ilmu pengetahuan dan agama dalam melakukan riset.
Yang ketiga, menghargai peran agama Islam dengan perkembangan ilmu. Dan yang terakhir, manfaatkan ilmu untuk menyejahterakan umat. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai kontribusi agama dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta riset. Kami mohon maaf apabila selama kami presentasi ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.